boleh tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Ini yang datang hari ini katanya dari luar kota, bukan hanya dari Jakarta. Ada yang dari Surabaya, boleh Surabaya? Mana Surabaya tangannya? Dua orang, iya nggak apa-apa, santai. Bandung, ada Bandung? Bandung? Bandung rame. Ada kepecah ya Bandung ya, sebelah sini ya. sebelah sini. Selanjutnya dari Medan. Mana Medan? Medan. Satu orang. Iya, luar biasa. Ada juga yang dari Cikarang ya. Cikarang ada. Oh Depok, ada Depok. Dari Depok mana Depok? Nah, dari Depok. Dan juga dari Untar, mana boleh tepuk tangannya? Saya sebagai alumni Untar waktu itu ya. Luar biasa, Ko Hendrik itu tahun berapa? Tahun 1960 kayaknya. Waktu itu saya adalah alumnus Untar juga dari DKV ya. Untung lulus ya, jadi kan saya bangga kelihatannya ya. Jadi bangga dong ya hari ini MC di alumni atau alma mater. Ya, betul. Tapi yang pasti pada hari ini adalah hari yang luar biasa sekali bersama dengan Huawei. Kita telah hadir di Indonesia Huawei selama 23 tahun. Luar biasa, tepuk tangannya untuk Huawei Indonesia. Dan berpegang teguh pada temanya yaitu adalah I do, dengan 4 pilar yaitu I do care, I do collaborate, I do create, and I do contribute. Yes? Ya, betul sekali Ko Hendrik. Dan hari ini Indonesia Digital Talent Day termasuk ke dalam pilar I do contribute, di mana Huawei menargetkan mencetak 100.000 talenta digital Indonesia di tahun 2024. Tetapi bentar, 100.000 loh. Banyak banget ya. 100.000 ya, bayangin 100.000 luar biasa sekali. Luar biasa sekali, tetapi awalnya ditargetin 2024, cuma telah dicapai di tahun ini 2023. Luar biasa sekali. Udah lihat di lantai bawah ada job fair, udah ada yang lihat? Udah ya? Itu adalah sebagai komitmen untuk membangun ekosistem sehingga talenta-talenta digital Indonesia ini siap masuk ke dunia industri kerja. Jadi bukan cuma pelatihannya aja, betul, tapi juga langsung masuk ke praktek kerjanya buat Anda semuanya ya. Luar biasa. Dan job fair ini diikuti oleh 14 company termasuk Huawei untuk dapat menjadi wadah bagi talenta-talenta digital yang dicetak melalui Huawei. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Huawei Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, bersama-sama kita boleh bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama untuk mengawali acara hari ini Indonesia Digital Talent Day 2023. Hari ini kita akan memimpin doa dengan agama Islam dan kepercayaan lain
Kami persilakan menurut pertanyaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala wa sallim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami yang mengatur alam semesta ini, karenanya atas kuasa dan izin-Mu pada pagi hari ini kami berkumpul di acara IDTV 2023. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hadir di tempat ini memohon ridho dan kasih sayang-Mu. Mudahkanlah segala urusan kami, jauhkanlah kami dari permasalahan yang kami tidak mampu menangani. Allahumma ya azizu ya ghafar, duhai zat yang maha mulia dan maha pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa ayah dan bunda kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami, dosa saudara-saudara kami, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat dimanapun mereka berada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Arif yang telah memimpin doa pada hari ini. Iya, dan untuk memulai hari ini kita akan melihat inilah dia. Yang pertama-tama kita ada Tari Kinang Kilaras dari UKM Citra Pesona Persembahan Universitas Tarumanegara. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah. Please,
Taruman Negara, Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan, MTMM IPU SNE, untuk dapat menyampaikan sambutan. Boleh Kepada bertepuk Prof. tangan yang paling Agustinus, meriah. ayo silakan. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kedatangan tamu Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa. Terkait dengan acara yang luar biasa hari ini, tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Huawei Indonesia, Huawei yang sudah memberikan kesempatan kepada Untar menjadi tuan rumah kegiatan yang luar biasa ini. Kita menyadari bahwa digital itu sudah menjadi satu fenomena kehidupan yang tidak bisa dihindari lagi. Semua hal sekarang sudah bicara tentang digital, dan talenta-talenta yang luar biasa tentu banyak lahir dari para pemuda, anak-anak muda Indonesia yang luar biasa dengan segala macam karakternya tentu. Pertanyaan yang berikutnya tentu, apakah era digital ini dengan talenta-talenta digital seperti ini akan meningkatkan kehidupan kita menjadi lebih baik atau tidak? Nah, ini saya kira ini satu pertanyaan yang harus direnungkan juga ya, Bapak Ibu, di luar gegap gempita tentang penghargaan, tentang semua yang kita capai melalui digitalisasi ini, apakah ini membawa banyak kemanfaatan atau tidak? Nah, saya kira itu perlu kita renungkan bersama Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa. Jadi euforianya juga harus melihat kemanfaatannya. Kita lihat sekarang yang Bapak Ibu, misalnya contoh saja di bidang pertanian, misalnya kita butuh makanan yang banyak untuk penduduk kita. Apakah dunia digital yang dikembangkan oleh para mahasiswa itu juga menyentuh kehidupan-kehidupan yang terkait dengan kebutuhan pokok kita? Nah, sering saya bertanya juga dalam hati, kenapa? Background saya adalah teknik mesin. Saya di Indonesia ini sekarang menjadi ketua Badan Kejuruan Mesin PII. Jadi insinyur profesional di Indonesia bidang mesin itu ketuanya saya di PII, dan saya juga menjadi ketua Majelis Standar Kompetensi Insinyur di PII. PII itu sekarang kekurangan insinyur yang jelas, gitu ya Bapak Ibu ya. Banyak di kebutuhan kita. Nah, saya kira ini salah satu tantangannya Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi euforia terkait dengan dunia digital ini kemudian harus juga lari kepada kebutuhan-kebutuhan dasar kita supaya kebutuhan dasar kita terpenuhi. Contoh tadi saya mencontohkan apa yang kami lakukan di bidang keinsinyuran itu, dan tidak mudah karena sekarang juga kekurangan tenaga insinyur itu luar biasa. Sehingga ini juga bisa digantikan dengan digitalisasi saya kira ya, dengan otomasi dan seterusnya. Tapi seberapa besar kemudian itu bisa kita kembangkan di industri-industri kita di Indonesia. Nah, ini saya kira tantangan besar bagaimana nanti implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua tentu keberlanjutannya ke masa depan. Seperti apa kesinambungannya program-program yang kita lakukan sehingga terus akan maju dan berkembang, dan kita juga bisa menghasilkan teknologi. Huawei Indonesia tentu mungkin berpikir juga tentang transfer teknologi dan seterusnya yang dilakukan kepada anak-anak muda Indonesia. Tapi kemudian keberlanjutan ke depannya seperti apa? Karena kita mempunyai penduduk yang besar, pulau yang banyak, konektivitasnya perlu dijaga, makanannya juga perlu disiapkan. Ya, kemarin siang di sini di ruangan ini ada ujian doktor. Penelitiannya adalah tentang bagaimana menyediakan air bersih untuk Blok Marcella. Blok Marcella itu akan segera produksi di tahun 2030 kalau tidak salah, 2029-2030. Di situ ada pertambangan yang besar sekali, investasinya besar sekali. Tapi ada satu tantangan yang besar, yaitu air bersih. Nah, kemudian ada mahasiswa S3 dari Ambon melakukan riset tentang bagaimana kebutuhan air bersih itu harus siapkan setelah nanti tambang itu beroperasi. Nah, ini adalah hal-hal real yang dihadapi oleh masyarakat kita. Nah, bagaimana dengan
talent-talent digital ini kemudian juga bisa mendesain sedemikian rupa kebutuhan-kebutuhan ini bisa dipenuhi dan masyarakat kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari semua aktivitas yang kita lakukan. Nah, saya kira itu saja titipan pesan dari kami semua. Nah, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan lancar, membawa kegembiraan dan kebahagiaan. Tapi sekali lagi tantangan ke depan masih banyak sekali. Bagaimana kemanfaatan era digital ini menuju kepada kebutuhan-kebutuhan dasar yang didasarkan oleh masyarakat yang sangat diperlukan, tidak saja dalam bentuk tampilan-tampilan yang kita bisa nikmati hari ini dengan tampilan-tampilan di dunia digital, medsos dan seterusnya, tetapi real kebutuhan masyarakat bisa kita jawab melalui berbagai kegiatan yang ada di penelitian riset dan dikembangkan oleh para mahasiswa dan para dosen. Mohon maaf atas segala kekurangan selama di Wisata Negara. Mudah-mudahan dari Wisata Negara kita bisa membuat sesuatu inspirasi lagi ke depan untuk dunia digital kita. Sekian, terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Agustinus, Rektor Universitas Tarumanegara atas sambutan yang telah disampaikan. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah hadirin sekalian. Untuk Profesor Agustinus, terima kasih. Dan ngomong-ngomong soal wanita, Anda adalah wanita. Betul. Apa yang sudah Anda tahu tentang teknologi? Hai wanita. Wah, apalagi saya generasi milenial. Banget. Ya. Jadi pastinya saya digital savvy banget. Digital savvy banget. Betul. Apa aja sih yang udah dilakukan itu kalau lagi buka handphone apa? Selain IG dan TikTok? Podcast. Podcast. Jadi belajar. Belajar Di juga. internet. Iya. Betul. Dan Oke. tentunya pasti Gen Z juga melakukan hal yang sama nih, Ko Edre. Nah, ngomongin soal itu dengan kesetaraan gender, Huawei juga ada bersama dengan di bidang teknologi yang Ya, paling betul pasti ya. sekali. Jadi kita punya temanya itu adalah Perempuan Indonesia Cakap Digital Menuju Indonesia Emas 2045. Buat wanita-wanita boleh tepuk tangan yang ada di sini. Yang berasa wanita, itu yang berasa wanita nggak tepuk tangan gitu. Yang pakai orange, mana tepuk tangannya? Nah, saya lihat ya. Betul, tapi gak cuma inspiratif bagi teman-teman yang perempuan pastinya. Talk show sesi kali ini juga pastinya sangat menginspirasi untuk yang laki-laki juga. Karena Huawei berkomitmen untuk menciptakan peluang dan dukungan bagi perempuan dengan meluncurkan Tech for Her, Tech by Her, and Tech with Her. Wih, Ya, tuh ya. Secara Inggrisnya seperti itu ya. Karena aku lahir di England ya, jadi British Di banget. England ya, oke. England, ya. Jadi kita mau meningkatkan partisipasi perempuan dan kontribusi terhadap sektor teknologi dan juga ekonomi digital secara luas. Betul sekali, dan ini Ko Edrik dan juga teman-teman mahasiswa, ini merupakan implementasi MOU dari Huawei dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Tepuk tangan dong sekali lagi. Langsung saja kalau begitu kita akan lihat dia videonya seperti apakah dari semua cerita kita tadi itu semuanya dirangkum dalam video tersebut. Silakan. Di era digital ini, Huawei percaya bahwa wanita adalah salah satu fondasi dari industri teknologi. Kami berkomitmen untuk membantu perempuan agar terlibat di dalam teknologi. Huawei mendukung pengembangan talenta digital melalui program 100.000 Indonesia Digital Talent, salah satunya melalui program Women in Tech. Di Huawei, wanita diberikan kesempatan untuk mengambil peran menjadi pemimpin. Selama saya berkarir di Huawei, saya selalu ditempatkan di mana saja. Huawei memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk berkarir di bidang teknologi. Hal ini bisa kita lihat bahwa banyak posisi kepemimpinan di Huawei itu dipegang oleh kaum perempuan, baik manajer, kepala bagian maupun direktur. Dan Huawei memberikan kesempatan bagi seorang perempuan untuk menjadi seorang leader di industri telekomunikasi hingga saat ini. Saya diberikan kepercayaan untuk menduduki sebagai Regional Project Control Manager di salah satu proyek yang memanage end-to-end delivery proses di perusahaan ini. Tantangan terbesar menjadi perempuan yang bekerja di sektor teknologi informasi adalah kekuatan fisik. Tak jarang kita diharuskan untuk melakukan aktivitas yang tidak jauh berbeda dengan laki-laki seperti memanjat tower. Ada kalanya set tersebut berada di daerah terpencil yang tidak bisa kita akses menggunakan kendaraan biasa.
ada perahu yang bisa kita gunakan, bisa memanjat bukit, atau kita bisa menggunakan kendaraan khusus seperti four-wheel drive. Menurut saya teknologi memberikan manfaat yang sangat besar bagi kaum perempuan. Contohnya dengan adanya internet, kaum perempuan bisa mengakses informasi yang sangat banyak tersebar secara online untuk meningkatkan pengetahuan dan juga keahliannya, baik di bidang teknologi itu sendiri maupun di bidang keuangan, cara mendidik anak, marketing. Memasuki Huawei dengan jalur FGDP Batch 2 di bulan Juli tahun 2019 dengan role yang begitu banyak hebatnya membuat saya memiliki karakter yang sangat kuat dan tangguh walaupun saya seorang wanita. Sehingga saya dipercaya untuk memiliki tempat di berbagai daerah seperti Jakarta, Medan, Pekanbaru, hingga Makassar. Pengalaman pribadi saya yang sangat menyentuh selama di Huawei yaitu ketika saya diberikan tantangan pada waktu itu harus membangun jaringan di bandara dalam waktu 2 minggu pada saat event Lebaran, dan alhamdulillah saya bisa melalui dengan baik dan semuanya on air sesuai dengan target yang diberikan oleh customer. Saya berkesempatan mendapatkan juara 1 dalam Global Development Challenge yang diadakan oleh Huawei. Ketika saya melahirkan anak saya yang kedua, pasca operasi, sesaat saya sadar, saya melihat ada informasi permasalahan di network yang cukup besar. Dan saya langsung mengatur strategi dan mengarahkan teman-teman untuk dapat mempercepat penyelesaian masalah tersebut. Saya mendapatkan pesan dari supervisor saya untuk fokus kepada istirahat dan menyerahkan tugas sepenuhnya kepada deputi saya. Dan hal itu sangat menyentuh perasaan saya bahwa supervisor saya itu sangat care terhadap saya sebagai seorang perempuan. Di Huawei, para pekerja memiliki hak dan kesempatan yang sama. Kami mendorong semua perempuan bertalenta hebat untuk berani mengambil peran strategis dan ikut berkontribusi di industri teknologi. Bersama kita wujudkan masa depan yang lebih baik. Tepuk tangan untuk semua wanita hebat Indonesia. Luar biasa ya Kak Edric ya. Iya. Momennya pas banget karena 2 hari lagi pun kita akan memperingati Hari Ibu. Jadi momen Impact hari ini dengan topik perempuan Indonesia cakap digital menuju Indonesia Emas 2045 akan kita bahas lebih dalam. Diskusi ini bukan hanya untuk wanita saja, tapi juga untuk mahasiswa-mahasiswa lebih mengerti lagi ya. Betul. Apalagi lebih mengerti wanita itu paling penting ya. Benar, karena wanita ingin dimengerti. Yes. Oke, Kak Edric dan teman-teman mahasiswa, sesi ini akan dipandu oleh moderator Ibu Profesor Lina STMkom PhD, Guru Besar Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanegara. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu undangan, rekan-rekan mahasiswa di sini, semoga masih semangat ya pagi hari ini. Nah, tentu saja tadi sudah kita simak bersama video dari Huawei. Di sini kita bisa melihat bahwa para wanita itu sekarang bukan lagi menjadi peran kedua di belakang pria, begitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat atau mengundang para panelis kita. Jadi di sini tentu saja kami sudah menyiapkan gitu ya, mengundang ibu-ibu wanita hebat dari segala profesi. Jadi di sini tanpa berpanjang lebar, izinkan saya memanggil panelis pertama, yaitu saya takut salah gelarnya saya ya, adalah Ibu Insinyur Suharti MA PhD. Dipersilakan Ibu. Ibu Suharti adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Terima kasih Ibu. Berikutnya yang kedua
kedua, saya panggilkan Ibu Profesor Dr. Insinyur Reni Mayeni MP selaku Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhanas Republik Indonesia. Kami berikan tepuk tangan. Terima kasih. Silakan. Berikutnya akan saya panggilkan Ibu Dr. Dewa Ayu Lasmiani selaku Director for Gender Mainstreaming in Economics Kementerian PPPA. Sedianya Ibu Leni selaku Deputi yang akan hadir diwakili oleh Ibu Lasmi. Terima kasih Ibu. Mohon izin berikutnya saya panggilkan Ibu Yesi Yosetia, Director and Chief Enterprise Business and Corporate Affairs PT XL Axiata. Terima kasih Ibu. Last but not least adalah Ibu Eleonora Sirait selaku Project Director Huawei Indonesia. Nah, ini tadi Ibunya sudah muncul ya Bu di videonya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, baik, saja mengundang ibu-ibu dari berbagai profesi yang tentunya semuanya ini merupakan wanita hebat. Ada yang developers, ada yang eksekutif, begitu ya. Pasti kita melihat wanita, begitu ya. Nah, tentang wanita biasanya wanita ini dikategorikan sebagai kelas nomor 2, begitu ya Bu. Nah, mungkin kalau dari Ibu Suhanti selaku ini saya bangga loh Bu sebetulnya. Saya nggak nyangka tuh sekretaris jenderal tuh wanita, gitu ya. Nah, bolehkah Ibu menyampaikan sedikit kira-kira pendekatan yang paling efektif untuk memotivasi perempuan, begitu ya, agar mau terlibat atau mengambil ilmu atau jurusan terkait dengan teknologi di dalam bidang akademik? Kira-kira apa Bu yang bisa atau yang sudah dilakukan ataupun program dari kementerian untuk membuat itu? Silakan. Terima kasih. Mungkin sebelum sana, saya akan meng-quote satu hal yang sangat penting yang perlu kita sadari semua bersama, bahwa jumlah laki-laki dan perempuan itu equal. 50% itu adalah keniscayaan yang ada. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, perempuan harus terlibat. Kalau tidak, akan tidak mungkin terjadi pertumbuhan ekonomi yang bagus kalau perempuan tidak ikut berkontribusi. Jadi perempuan juga perlu bersama Huawei. I do care, I do contribute, I do create, and I do corporate. Jadi teman-teman semuanya itu yang perlu kita pahami bersama. Kedua, di Kemendikbudristek tentu kami ingin terus-menerus meningkatkan kualitas, meningkatkan akses yang setara antara laki-laki dan perempuan. Semua mendapatkan hak yang sama. Faktanya teman-teman semuanya, partisipasi perempuan itu sekarang sudah melebihi laki-laki. So laki-laki hati-hati. Harus juga meningkatkan kemampuan untuk juga bisa setara dengan perempuan dalam konteks belajar. Kualitas juga demikian. Saya tidak tahu kalau di Tarumanegara best performing students itu banyak di tempat lain itu perempuan. Dari SD, SMP, SMA, SMK pun rata-rata yang terbaik itu anak-anak perempuan. Jadi anak laki-laki juga perlu lebih bagus dalam belajar untuk memastikan kinerjanya juga baik. Yang ikut pendidikan di teknologi, saya bisa tolong halaman 6 slide saya, itu menunjukkan bahwa pendidikan, peserta pendidikan yang perempuan di teknologi sudah banyak. Jadi seperti misalnya dari fisika, matematika 57%, bahkan kimia lebih, farmasi bahkan sampai 88%. Tetapi ketika masuk dunia kerja turun. Ini yang perlu kita intervensi. Bagaimana memastikan bahwa perempuan juga tidak hanya sebatas berpendidikan tinggi, tetapi kemudian masuk di dalam ranah ekonomi, ranah publik. Salah satu yang mungkin nanti juga diceritakan oleh Bu Lasmi
Angkatan Kerja Perempuan, partisipasi Angkatan Kerja Perempuan itu baru sekitar 52-53% ya Bu Laksmi ya. Jarang, belum pernah melebihi angka tersebut, malah kadang-kadang turun. Ini yang perlu jadi tugas juga nanti ke Pak Sekjen Kementerian Tenaga Kerja, bagaimana memastikan perempuan bisa masuk. Karena kadang-kadang bukan karena ketidakinginan untuk bekerja, tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan. Misalnya di Indonesia part-timer sudah belum menjadi hal yang biasa. Jadi semuanya pekerjaan harus full time. Kemudian yang kedua, ini tugas kami juga menyiapkan pendidikan anak usia dini, tempat penitipan anak dan sebagainya untuk memastikan. Teman saya yang menjadi lulusan terbaik itu siapa ya? Jangan-jangan wanita yang dia cuman kurang ekspos mungkin ya. Baik, terima kasih. Mungkin saya izin beralih dulu ke Ibu Prof Reni. Terima kasih Bu Prof Reni sudah hadir di sini. Mungkin bisa kita bantu Prof Reni, ada paparan singkat seperti ini ya untuk peran perempuan terkait dengan ketahanan nasional. Silahkan. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Tarumanegara, ibu-ibu, wanita-wanita hebat yang hadir pada hari ini, para panelis, Bapak Ibu dosen-dosen di Universitas Tarumanegara, dan yang kami cintai adik-adik mahasiswa. Kami di Lemhanas karena menurut Bung Karno untuk berperang tidak hanya butuh bedil dan meriam, tetapi juga butuh pemikiran, sehingga beliau mendirikan Lemhanas tanggal 20 Mei 1965 sampai hari ini. Anda lamanya kuliah dan apapun pendidikan yang Anda ambil itu tidak sangat berperan penting terhadap masa depan yang Anda cita-citakan. Saya berasal dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas, nun jauh di Pulau Sumatera, menjadi deputi di Lemhanas RI yang sejak tahun 65 belum ada perempuannya. Jadi itu. Ini hanya untuk memotivasi ya Bu, bahwa di sini ada adik perempuan, mahasiswa-mahasiswa yang juga harus mempunyai semangat dan mempunyai motivasi untuk pendidikan dan masa depan yang lebih baik tentunya. Kemudian yang ketiga, bahwa kami sebagai sekolah geopolitik di Lemhanas tentu saja melihat bagaimana sekarang perperangan di global, bahwa terjadinya kondisi-kondisi yang anomali di global, tentu saja ini akan sangat mempengaruhi kondisi-kondisi kita di dalam di nasional. Sehingga dari kajian-kajian yang kami lakukan, terutama untuk arsitektur digital, kami sudah membahas mulai dari regulasi, kemudian kebijakan, kemudian sumber daya manusia, kemudian anggaran, dan terakhir teknologi. Tentu ini merupakan tantangan terbesar bagi kita dalam negeri, apalagi sekarang kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja. Terjadi perang di Ukraina dan Rusia, terjadi di Israel dan Hamas. Tentu saja ini akan sangat mempengaruhi konektivitas. Kami juga sudah kerjasama dengan Huawei untuk melihat bagaimana kondisi ibu kota negara baru dan bagaimana defense yang akan dilakukan di sana. Sehingga ini tantangan besar bagi kita semua, terutama calon-calon talenta baru, mahasiswa yang akan ikut di percaturan 20 tahun ke depan untuk Indonesia Emas 2045. Tentu saja tantangan ini sangat luar biasa bagi kita, apalagi dengan COVID kemarin kita dipaksa mempercepat untuk bisa beradaptasi. Kami di Lemhanas sebagai sekolah geopolitik untuk ketahanan nasional tentu saja di sini berangkat dari krisis. Ketika kita kualitas apa yang perlu ditumbuhkan bagi para wanita supaya ada keinginan, ada rasa percaya diri? Saya mau saat ini kan perempuan katanya dikatakan sedikit yang masuk STEM, ya. Jadi lebih banyak yang pria. Model di bidang STEM ini memang harus diperbanyak melalui ini. Kita ikuti gitu ya, kita banggakan, kita ikuti, dan kita akan dengarkan lagi tipsnya gitu ya. Mohon izin saya bertanya kepada Ibu Yesi. Nah, untuk Ibu Yesi, Ibu kan selaku
termasuk pimpinan tertinggi ya Bu ya di dalam Connect yang Oke, selamat pagi. Terima kasih Prof. Lina. Bangga sekali duduk di sini bersama-sama dengan ibu-ibu panutan lainnya. Jadi mungkin saya akan jawab dari dua sisi. Saya direktur di Excel Axiata, sebuah perusahaan telekomunikasi yang male dominated. Jadi saya mau cerita yang pertama adalah bagaimana caranya meniti karir di perusahaan yang sangat male dominated dan bagaimana kaitannya itu dengan program yang kami lakukan bersama dengan KPPPA di bawah G20 Empower. Saya diberikan mandat untuk menjadi chairwoman G20 Empower yang tujuannya adalah mengakselerasi kepemimpinan perempuan. Jadi ukurannya adalah kita bilang perempuan bisa maju apabila ada, kita bilangnya KPI, ada pengukuran yang jelas. Pada saat presidensi Indonesia, semua negara G20 itu bersepakat untuk punya 5 KPI yang diukur di perusahaan. Yang pertama adalah berapa banyak persentase perempuan di level direksi, berapa banyak persentase perempuan di level manajerial, berapa banyak persentase perempuan di angkatan kerja, berapa banyak perempuan yang di STEM, jadi di science, technology, engineering, and math. Kemudian yang kelima adalah berapa pay gap, masih ada enggak gitu ya, jadi perbedaan salary antara perempuan dan laki-laki. Setiap negara akan mengumpulkan matriks itu yang akan dipaparkan tiap tahun di G20. Maksudnya adalah supaya itu diturunkan ke dalam policy dan regulasi yang juga turun ke level perusahaan, sehingga perusahaan punya secara conscious apa nih program-program yang perlu dibuat di perusahaan tersebut. Tadi Ibu Leonora cerita ya, di Huawei buka kesempatan yang sama. Sama juga di Excel, kami sekarang sudah 30% itu manajerialnya, di level manajerial itu perempuan. Jadi artinya policy perusahaan membuka kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Nah, tantangan terbesar adalah pipeline. Jadi pada saat perangkat policy dan regulasi sudah siap dan ada, seberapa ready-nya, seberapa siapnya angkatan kerja ini untuk menempati posisi-posisi tersebut, sehingga digital talent atau digital skill menjadi salah satu modal utama. Saya paham Profesor Lina itu sangat passionate di AI gitu ya. Saya sebetulnya besar tumbuhnya dia tuh sebagai profesional IT. Mungkin mirip seperti Profesor Lina, di mana mulainya dari pertanian sekarang bisa ada di Lemhanas gitu ya. Saya mulainya dari IT, sekarang saya ngurusin regulatory, corporate communication. Tapi mungkin ingredients ya, tadi Profesor Lina tanya itu, apa sih ingredient supaya kita semua bisa terus maju. Yang pertama adalah be curious, never stop learning. Itu mungkin yang terlihat dari kami semua yang ada di sini. Ya. Jadi kita nggak pernah menutup diri untuk berhenti dan terus belajar dan menemukan hal yang baru. Jadi itu adalah motivasi terbesar. Yang kedua, bagaimana bisa terus berprestasi adalah harus berani, jadi have the courage, always choose courage over comfort. Akan sangat mudah bilang bahwa begitu ada kesempatan untuk jadi manajer, kita bilang bahwa belum waktunya, bukan saya. Siapa sih saya? Adakah orang yang lebih baik dari saya? Gitu kan? Itu adalah hal-hal yang harus kita pahami yang bilang bahwa no, today I choose courage over comfort. Mungkin itu Profesor. kasih sekali. Tapi kalau boleh sedikit, tadi udah jreng gitu ya, itu apa sih? Mungkin saya mau cerita sedikit, mohon maaf mengambil waktu lebih banyak. Apa sumbangsi perusahaan ya? Jadi pada saat kita bekerja di perusahaan, tentunya harus ada hal lain yang kita bisa berikan kepada masyarakat. Jadi kami bersama-sama dengan KPPPA
juga membuat platform yang kita sebut Sisternet, di mana ini sebetulnya platform untuk memberikan atau mengedukasi perempuan tentang digital. Karena begitu kami masuk ke connectivity, kami lihat internet gitu ya, tidak semua langsung bisa melek digital. Dan kami perlu membuat environment di mana kalau sister perempuan nanya sama perempuan itu lebih nyaman. Karena kalau nanya sama lawan jenis kadang-kadang apa sih ini nggak umum gitu ya, jadi nggak terlalu sabar. Jadi itu sebetulnya platform. Saya nggak tahu video kita berapa menit, tapi kalau boleh diputarkan mungkin memberikan gambaran. Ini hanya salah satu contoh yang kami lakukan, dan kami juga memastikan bahwa perusahaan-perusahaan lain melakukan sumbangsi yang sama. Itu yang praktikal, yang real ya, yang kita bisa bagikan untuk masyarakat. Ibu yang sudah hadir di sini, juga buat adik-adik mahasiswa, sebuah kehormatan buat saya bisa hadir di tengah-tengah para ibu-ibu yang sangat hebat ya. Oke, kalau di Huawei sendiri ya Bu ya, Huawei itu membuka peluang yang seluas-luasnya bagi kaum wanita, perempuan untuk berkarir. Jadi setiap Huawei membuka lowongan pekerjaan itu tidak ada syarat gender. Jadi siapa aja itu silahkan, yang punya kemauan dan kemampuan tentunya ya. Jadi buat adik-adik mahasiswa, jangan limit kemampuan atau diri kita gitu ya. Jangan sampai pemikiran bahwa oh saya perempuan, saya nggak bisa melakukan pekerjaan yang ini, saya tidak bisa melakukan pekerjaan yang itu gitu. Saya mau cerita sedikit bahwa pertama kali saya terjun ke dunia industri teknologi itu adalah sebagai engineer di tim lapangan. Jadi saya naik tower juga ya 50 meter. Kemudian saya juga menjadi perempuan pertama yang ikut bekerja sebagai shifting ya, untuk menjaga jaringan waktu itu jaringan Excel. Saya dikasih challenge bahwa sebelumnya tidak ada perempuan yang bekerja shift karena mungkin rasa tidak enak atau mungkin perempuannya sendiri yang nggak mau gitu. Tetapi ketika saya diberikan challenge, apakah kamu mau bekerja shift? Karena saya tidak mau hanya ahli di satu bidang tertentu gitu ya. Kemudian saya bersedia dan saya menjadi wanita pertama yang menerima pekerjaan shifting. Jadi shifting itu pagi ke sore, sore ke malam, malam ke pagi gitu ya. Nah, itu jadi yang pertama tadi jangan limit kemampuan kita gitu ya, jangan limit kemampuan Anda. Yang kedua adalah grab the challenge gitu. Jadi karena challenge itu adalah opportunity ya, nggak usah khawatir dengan kesempatan yang diberikan, karena kadang kesempatan itu tidak datang 2 kali. Di posisi saya terakhir ini, saya diminta waktu itu superior saya itu cuma bertanya seperti ini ada kesempatan untuk sebuah posisi, tapi saya tidak bisa menginformasikan apa posisinya gitu. Tapi kamu mau atau tidak, dan harus dijawab saat itu juga gitu. Saya bingung. Tapi saya yakin sama diri saya sendiri gitu ya, pasti saya mampu gitu. Sehingga pada saat itu saya jawab, oke, saya siap. Dan 2 bulan kemudian lah saya diinformasikan bahwa posisi yang baru itu adalah menjadi Managed Service Project Director. Dan untuk pertama kali dan satu-satunya juga di Huawei gitu Bu. Jadi saya siap menerima tantangan gitu, karena saya yakin saya mampu gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang mungkin sering dilupakan ya, be healthy gitu ya. Jadi saya punya prinsip, kalau kita sehat ya, kita akan mampu melakukan apa aja. Saya bersyukur kalau di Huawei Huawei itu menyediakan satu ruangan ya untuk gym gitu ya, untuk gym. Jadi saya setiap pagi itu meluangkan waktu 30 menit untuk melakukan workout ya, exercise di situ. Dan apa yang saya rasakan ketika saya selesai melakukan olahraga itu, badan saya fresh gitu, dan saya siap untuk bekerja.
Iya, bagi penanya silahkan diinformasikan nama, kemudian afiliasi dari universitas mana, kemudian silakan boleh menunjukkan pertanyaan kepada ibu yang mana. Ya. Tes. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Frits Daniel dari Universitas Pajajaran. Terima kasih untuk waktunya sebelumnya dan kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Yesi. Mungkin tadi kalau nggak salah ada mengenai sistem net ya. Pertanyaan saya lebih ke arah apakah dengan membuat sebuah platform yang mungkin tujuannya itu lebih ke arah sasaran targetnya itu tertentu gitu. Apakah itu menjadi suatu hal yang menaikkan efisiensi suatu si aplikasi tersebut gitu. Atau mungkin seperti apa ya ini? Kenapa nggak disebut bronet gitu ya? Bukan. Ya saya paham pertanyaannya. Jadi mungkin kalau udah di dunia bisnis gitu kan, membuat satu aplikasi hanya untuk satu segmen, apakah itu efisien atau tidak gitu ya? Gimana nih Prof Lina? Apakah langsung dijawab ataukah nanti kita tunggu 3 pertanyaan? Langsung boleh langsung aja. Alright, okay, very good question ya kan? Boleh duduk, tenang aja. Frits, dari Unpad tadi saya nggak, ini fakultasnya apa? Saya FMIPA, jurusan fisika. Oke, alright, oke. Jadi kita mulai Sisternet itu di tahun 2015. Ada yang pada baru lahir kali ya? Enggak sih. 2015 itu kita baru mulai menggelar jaringan 4G. Jadi kalau pada saat kita mulai dulu sejarahnya seluler itu, kita mulainya dari 2G yang cuma pakai SMS, 3G yang mulai pakai data tapi ya terbatas, mungkin pemakaiannya hanya BlackBerry, tapi 4G di mana kita mulai bisa internet, image, streaming dan seterusnya. Pada saat kami turun lapangan dari kota ke kota, pada saat kami melakukan launch 4G, selalu yang kami temukan adalah tadi penggunaan device, aplikasi, gadget itu diserap lebih cepat oleh kaum laki-laki. Jadi kita melihat ada gap untuk adopsi yang perempuan itu lebih rendah. Dan pada saat kami tanya, oke, kenapa nggak belajar? Jadi bukan mereka tidak mau belajar, tapi mereka perlu orang yang bisa ngajarinnya itu yang nggak bikin malu gitu ya. Kadang-kadang suka ditanyain, nggak usah jauh-jauh lah, di konteks kita dalam keluarga aja. Kadang-kadang kalau kita nggak ngerti ini TikTok tuh gimana sih caranya, nguploadnya gimana sih, nanya sama anak atau nanya sama suami itu, suaminya nggak main TikTok ya, cuma nanya sama anak gitu, mungkin mereka bilangnya mami gimana sih gitu kan, dia nggak bisa ya kan. Jadi tujuan utama pada saat kami membuat Sisternet adalah tadi membuat safe environment, dan kami melihat dari kacamata psikologi bahwa kalau perempuan ngajarin perempuan lain itu lebih baik ya. Kalau saya naik satu tingkat, tadi pertanyaannya adalah kalau dari sisi perusahaan oke nggak sih bikin satu aplikasi yang hanya untuk itu ya, tergantung dari objektifnya. Jadi pada saat kami membuat Sisternet, kami secara perusahaan berkomitmen bahwa ini adalah sumbangsih kami untuk memajukan perempuan di Nusantara. Silakan disebutkan dulu nama institusinya. Selamat pagi semua. Saya Kat Dharma dari Teknik Telekomunikasi State ITB. Oke, sedikit ingin bertanya mengenai mentality. Nah, menurut saya prinsip kehidupan merupakan suatu hal yang penting untuk dipegang, karena dengan prinsip kehidupan kita bisa tetap menjaga fokus kita ke titik tujuan. Oleh sebab itu, saya ingin bertanya, dengan pencapaian yang ibu-ibu hebat ini sekalian capai, saya ingin lebih tahu lebih dalam mengenai prinsip-prinsip kehidupan yang ibu-ibu sekalian pegang sampai saat ini. Sekian. Oke, pertanyaannya boleh ditujukan ke siapa? Ke semua. 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 Oke, baik. Silakan mungkin dari. Terima kasih. Prinsip saya ada beberapa, tapi yang paling penting buat saya akan saya share 2. Yang satu, hargai mimpi Anda dengan aksi.
Jadi tentukan tujuan apa yang ingin kalian, kemudian aksi-aksi itu untuk mencapai tujuan tersebut. Pengennya jadi IT engineer tapi kok dalam keseharian tidak mengarah ke sana, itu juga. Kemudian kedua, menjadi pembelajar. Saya punya prinsip 1 year 1 skill. Jadi 1 tahun 1 talenta yang harus saya kuasai. Tidak harus yang relevan dengan pekerjaan, tidak. Tetapi banyak juga yang dengan hobi. Mungkin kalau teman-teman saya sudah banyak yang tahu punya hobi banyak sekali. Di 1 year 1 skills is good for you to balance your life. Jadi seperti yang tadi, hidup itu harus balance. Tadi Ibu ke gym setiap hari gitu ya pagi. Kalau mau dengan saya, mari lari di GPK di pagi hari. Terima kasih. Baik, terima kasih. Diana ya. Ripka, ya, terima kasih Ripka. Satu hal yang selalu saya terapkan di diri saya, di batin gitu ya, bahwa harus keluar dari zona nyaman. Jadi comfort zone itu tidak akan men-challenge kita untuk melakukan hal-hal yang lebih yang kita harapkan atau yang kita impikan. Karena barangkali ini adik-adik di sini bisa mungkin ibu-ibu, para dosen, menjadi dosen itu sangat nyaman. Ya, apalagi dosen perempuan sudah profesor, doktor, apalagi gitu ya Prof ya. Udah tinggal di kampus, penelitian, ngajar, pengabdian sudah, itu udah habis waktu. Tapi saya pikir saya jadi guru besar itu umur 42 tahun. Jadi untuk Universitas Andalas perempuan yang umur 42 tahun jadi guru besar tahun 2018 mungkin belum bisa dihitung dengan separuh 5 jari gitu. Saya bilang ke diri saya sendiri, umur 42 tahun setelah ini saya mau ngapain? Profesor itu sampai umur 70 tahun, berarti masih ada 30 tahun lagi yang saya harus hanya dari rumah ke kampus jadi narasumber di situ gitu kan. Saya pikir saya harus mencari sesuatu yang di luar bidang saya. Ketika itu ada pengumuman untuk pendidikan di Lemhanas, saya pikir ini pendidikan Lemhanas apa ya gitu, karena harus ngapain saya di Lemhanas. Tapi saya nggak mikir, saya bilang 5,5 bulan ada pendidikan gratis dibiayai oleh negara, saya harus ikut walaupun saya nggak tahu apa itu pendidikannya gitu. Tapi kemudian ternyata itu yang membawa saya sampai ke kondisi hari ini. Dan satu lagi, ketika saya ikut open bidding jadi deputi, saya juga nggak tahu deputi pengkajian itu ngapain gitu. Tapi paling tidak ya ada pengkajiannya, berarti nggak jauh-jauh lah dari penelitian. Tapi itu jauh berbeda pengkajian dengan penelitian. Kalau penelitian semakin tajam dia semakin kecil, sementara kajian semakin luas ya. Kemudian yang kedua, ketika saya menjadi deputi saya juga nggak tahu di bawah dan belum jenderal. Saya pikir berhadapan dengan jenderal untuk 5 orang, gimana saya harus rapat dengan mereka? Untuk mulai rapat aja mungkin lebih dari 15 hari saya berpikir kapan ya rapat pertama gitu. Tapi saya harus keluar, saya harus berani gitu. Saya pelajari semua apa yang mereka lakukan, apa yang sudah mereka kerjakan, apa saja yang harus dilakukan ke depannya. Baru saya berani untuk rapat. Tapi apa? Kita harus punya kekuatan itu. Kalau tadi ibu dua yang di kanan saya luar biasa, memang betul saya sependapat sekali. Jadi yang pertama kali itu adalah kenali diri, temukan, kemudian gali potensi, kembangkan, terus dikembangkan. Jadi never ending improvement. Nah kalau soal sharing, hingga saya pada posisi saat ini dan duduk di sini itu perjalanannya panjang. Jadi saya anak daerah, saya asli dari Bali. Sebelumnya saya adalah orang yang linier, pariwisata. Jadi S1, S2, S3 begitu ya, katakanlah saya ambil pariwisata. Nah bagaimana saya bisa sampai sekarang menjadi asisten deputi pengaruh utamaan gender bidang ekonomi. Nah di situ saya belajar. Saya baru nyampe di Jakarta ini awal Juli, jadi sekarang udah bulan 5 gitu ya. Jadi adaptasi, kemudian kita mau menerima, membuka mata, membuka telinga, menyerap sebanyak-banyaknya setiap pekerjaan apapun yang diperintahkan ke saya, itu saya nggak pernah tolak begitu ya. Saya telan, saya kunyah dulu, saya telan, saya belajar setiap hari. Hingga detik ini pun masih belajar, jadi seperti itu. Bisa ya? Jadi sebetulnya
tadi saya bilang Prof. Lena, ini benang merahnya Ripka dari kami semua adalah number one, don't stop learning. Steve Jobs bilang stay hungry, stay foolish. Terjemahannya bagi saya adalah don't stop learning. Kalau tadi Suharti bilang ini tiap tahun harus punya satu skill. Tahun ini saya menyelesaikan pendidikan untuk sustainability. Jauh banget ya dari IT. Ini mulainya saya benar-benar anak teknis yang IT banget. Karir saya bergerak di IT aplikasi, server dan seterusnya. Kemarin menyelesaikan sustainability untuk ESG baik environment, social and governance. Don't stop learning. Yang kedua juga sama menurut saya karakternya adalah choose courage over comfort. Harus keluar dari comfort zone seperti tadi Prof. Reni bilang. Coba apapun opportunity yang ada, grab it, because it might not happen twice. Oke, Mbak Rita, terima kasih pertanyaannya ya. Tadi ibu-ibu yang hebat ini sudah menyampaikan banyak ya. Saya cuma menambahkan sedikit ya dari point of view saya. Gitu. Jadi memang sebagai wanita yang memilih untuk berkarir ya, itu kesibukannya pasti melebihi dari kaum pria ya. Karena sebagai kodrat sebagai seorang wanita, kita juga harus punya priority dari sekian banyaknya mimpi-mimpi kita, pekerjaan kita. Kalau kita tidak set priority mana, itu nanti kita malah tidak fokus dan malah tidak bisa achieve semua. Satu pun tidak bisa kita achieve gitu. Yang kemudian yang satu lagi adalah life balance ya. Jadi penting buat perempuan itu untuk bisa punya waktu untuk dirinya sendiri. Kalau bagi saya itu setiap Jumat pulang kerja itu saya akan ambil waktu setengah jam sampai 1 jam setelah pulang kerja buat saya sendiri gitu ya. Mau saya makan di pinggir jalan atau saya sekedar minum es krim atau sekedar ya apapun itu, cukup 1 jam saya akan lupakan semua, maksudnya pekerjaan, bahkan keluarga pun saya stop dulu mikirin gitu ya. Jadi 1 jam itu 30 sampai 1 jam saya akan nongkrong gitu ya, hanya sekedar menikmati satu es krim gitu ya. Dan satu lagi jangan lupakan untuk ini, saya suka naik gunung gitu ya. Jadi saya suka naik gunung, jadi di usia saya yang sudah tidak muda lagi gitu ya. Pada saya usia 40 tahun waktu itu saya punya keinginan untuk menjalankan hobi saya itu naik gunung paling tidak untuk yang terakhir gitu. Dan itu sangat refresh spirit saya gitu ya. Karena menjalankan hobi yang kita sukai ya, itu bisa merefresh energi kita gitu. Jadi dari saya sih itu aja. Terima kasih. Sedikit tambahan ini mumpung ketemu adik-adik. Jadi kalau tadi semua mengatakan bahwa terus belajar ya. Jadi saya ingin sampaikan kesempatan kalian untuk belajar, untuk melanjutkan pendidikan itu juga sangat banyak. Pemerintah sudah menyediakan dana abadi yang sekarang statusnya sekitar 140 triliun. Hasilnya itu banyaknya mayoritas untuk beasiswa. Jadi manfaatkan itu. Do your best. Be your best. Jangan abaikan kesempatan-kesempatan yang sudah di depan mata dan beranikan diri karena semuanya tergantung dari adik-adik. Kalau tidak berani ya nanti ujung-ujungnya tidak bisa maju. So ambil kesempatan yang diberikan oleh pemerintah yang begitu banyak, di luar juga kesempatan-kesempatan lain karena adik-adik ini mahasiswa. Teman-teman adik-adik juga akan mengikuti program Kampus Merdeka Merdeka Belajar, kesempatan untuk mengikuti Indonesian International Student Mobility Award itu juga semakin banyak, tahun depan lebih banyak lagi. Jadi kalian tidak hanya bisa belajar di Indonesia tetapi juga bahkan di luar negeri. Kesempatannya semakin banyak, ambil itu semua. Makasih. Baik, terima kasih sekali Bu. Ya, teman-teman semua, terima kasih banyak. Saya ingin coba semoga selalu sehat, gitu ya, selalu sehat, semakin sukses kita bertemu di acara berikutnya, gitu ya.
Terima kasih juga kepada para audiens sudah mengikuti acara ini dengan semangat begitu ya. Pertanyaannya cukup banyak tetapi waktu juga yang membatasi kita. Oke, akhir kata saya mohon pamit juga, saya ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan. Acara saya kembalikan ke MC. Terima kasih Prof. Lina. Tepuk tangan yang paling meriah untuk para narasumber dan juga moderator kita. And also we would like to welcome CEO Huawei Indonesia, Mr. Paul Hailo. Please give round of applause. Deputi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Profesor Rizal. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Dan untuk yang mengucapkan selamat datang kepada Deputi Badan Siber dan Sandi Negara, Bapak Sulistyo. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Dan kami turut menyapa Bapak Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk para tamu kehormatan kita. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Anda untuk berlangganan hadir pada siang hari ini untuk acara yang luar biasa Indonesia Digital Talent Day. And now please welcome Mosaic Alba Choirs. Inilah apresiasi kepada perempuan-perempuan kuat dan hebat hari ini. Tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian.
Sosok ibu adalah sosok perempuan yang hebat, kuat, dan luar biasa. Untuk menyempurnakan bentuk apresiasi terhadap perempuan-perempuan kuat dan hebat ini, Huawei yang berkomitmen untuk menciptakan peluang dan dukungan bagi perempuan dengan meluncurkan Tech for Her, Tech by Her, Tech with Her. First of all, please welcome Your Excellency Baba Modoko, Chief of Staff of the Presidential Executive Office, and all leaders of Indonesia government. I'm Lung. Today I'm very excited. I'm Lung, CEO of Huawei Indonesia. And today, I would like to share some points of view. We are glad to see that in the past 3 years, Indonesia digital economy have achieved every year more than 20% faster growth and keep promising growth trend. It's a really great achievement, which indicates digital economy has great potential to become the leading engine of Indonesia economic growth. We know on the December 6th, Indonesia published the 2030 Digital Economy Development National Strategy White Paper, highlights the importance of digital talent cultivation. Indonesia every need 9 million digital talent in the next 15 years. This means every year we need 600,000 digital talent, which is exactly same as what Baba Modoko said before. Huawei has been noted in Indonesia for 23 years. We are very honored to participate and contribute to this great process. In 2020, Huawei signed 100,000 digital talent development program MOU with KSP, which states that Huawei will cultivate 100,000 digital talent for Indonesia by 2025. Today, yes, just before, I'm very honored to announce that we have exceeded our target even 1 year earlier. As of today, together with our partner, we have trained 102,000 digital talent. And I'm very happy to celebrate this moment with all of you. I'd like to thank all the partners who have participated, support, and contribute to the 100,000 digital talent program. Thank you very much. Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Profesor Insinyur Nizam, MSc, DIC, PhD untuk menyampaikan sambutannya. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Kepala Staf Kepresidenan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Dr. Modoko. Yang saya hormati Bapak Sekjen Kemenaker
Pak Anwar Sanusi, yang saya hormati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dalam ini dan Direktur Gender Mainstreaming Economics, Bu Dr. Dewa Ayu Laksmi, yang saya hormati Bapak Profesor Agustinus Purna Irawan, Pak Rektor Untar, yang saya hormati. Saat ini kalau kita melihat dari 276 juta penduduk Indonesia, ini menurut data 213 juta diantaranya adalah pengguna internet, pengguna telepon cerdas, dan 167 juta diantaranya itu pengguna aktif sosial media. Rata-rata orang Indonesia hari ini itu sekitar 7 jam 42 menit setiap hari terhubung melalui internet. Ya, seperti saat ini hampir semua yang ada di ruang ini sedang terhubung melalui HP-nya ke dunia maya. Jadi hampir sepertiga waktu kita dalam sehari itu terhubung ke dunia digital. Dan dari 7 jam 42 menit itu kira-kira 1 jam 15 menit dipakai untuk main games, 2 jam untuk bersosial media, 3 jam 15 menit bersosial media, dan sekitar 2 jam untuk menonton hiburan dan berbagai macam YouTube dan sebagainya. Tentu ini suatu angka yang tidak kecil dari kacamata produktivitas negara. Bagaimana kita menjadikan dunia digital ini menjadi dunia yang lebih produktif. Jadi tidak hanya menjadi dunia konsumtif. Jadi saya sampaikan hampir sepertiga waktu anak-anak kita seluruh Indonesia ini dan masyarakat secara umum itu digunakan atau terhubung ke internet. Kalau dari katakanlah 7 jam 42 menit sehari, jadi misalnya katakanlah separuhnya itu digunakan untuk terhubung ke internet yang produktif untuk berdagang, ekspor hasil produk dalam negeri, untuk melakukan hubungan bisnis dan sebagainya, tentu ini akan menggerakkan ekonomi digital yang menjadi cita-cita kita bersama. Jadi sangat penting bagi kita untuk membangun talenta digital, bukan sekedar menyiapkan anak-anak kita menjadi konsumen digital yang sangat-sangat rakus dengan dunia digital, tapi juga menjadi masyarakat digital yang produktif untuk membangun perekonomian masa depannya. Ketika kita berbicara talenta itu adalah berbicara tentang masa depan adik-adik mahasiswa semua. Ini adalah masa depan kalian. Jadi ini adalah milik kalian. Karena saya sangat ingin berpesan pada kesempatan ini pada adik-adik mahasiswa, kuasailah teknologi digital, bukan sekedar menjadi konsumen, tapi bagaimana bisa ikut menjadi kreator, menjadi pencipta. Saat ini sudah banyak kreator, content creator di Indonesia yang memanfaatkan teknologi ini untuk bisa dimonetize menjadi satu area ekonomi atau area bisnis. Banyak sekali para selebgram dan creator, content creator pada YouTube, TikTok, Instagram dan sebagainya. Itu tentu kita apresiasi dan baik, tapi kita juga perlu itu lebih menguasai lebih jauh tentang teknologinya, baik di dalam software maupun di dalam hardware. Karenanya tadi Pak Bu Halon menyampaikan dalam paparannya tadi, dari sekarang ke depan akan lebih terlibat lagi di dalam membangun menyiapkan Indonesia emas. Saya mengundang beliau untuk kembangkan riset dan development Huawei di Indonesia. Setuju semuanya? Kita dorong bersama-sama Huawei untuk mengembangkan riset dan developmentnya tidak hanya di China tapi juga di Indonesia dengan 276 juta penduduk Indonesia yang usia rata-rata penduduk Indonesia hari ini adalah 29 tahun. Itu adalah talenta yang luar biasa sekali. Ratusan juta angkatan muda yang mereka adalah talenta-talenta masa depan, dan talenta adalah sumber untuk inovasi, sumber untuk kemajuan dan pengembangan teknologi. Dan selama beberapa tahun ini kita sudah mendorong akselerasi penguatan talenta kita. Terima kasih juga kepada Huawei yang sudah bekerjasama dengan kita di dalam menyiapkan talenta sebagainya. Dan jumlah mahasiswa yang menempuh di bidang tersebut
hampir 1.860.000 mahasiswa Pak Jenderal Muldoko. Ini banyak sekali. Setiap tahun kita meluluskan 200.000 sarjana dan diploma di bidang teknologi ini. Itu kita rasa belum cukup, sehingga kita menyiapkan dengan mikro kredensial melalui Kampus Merdeka. Jadi mahasiswa dari berbagai latar belakang Kampus Merdeka selama 1 semester itu mendapatkan 20 SKS, sehingga beban pembelajarannya itu juga setara dengan 20 SKS. Mereka mempraktekkan ilmu teknologi digitalnya, baik itu di dalam membantu teman-teman di DPR menyiapkan sistem informasinya, membantu di berbagai kementerian untuk ikut memperkuat sistem IT-nya. Itu semua kita lakukan melalui program Kampus Merdeka. Per hari ini sudah hampir 1 juta mahasiswa keluar dari kampus 1 semester untuk menyiapkan masa depannya. Melalui mikro kredensial di bidang AI, di bidang teknologi informasi terkini, itu setiap tahun kita menghasilkan sekitar 20.000 mahasiswa yang mengikuti program-program kredensial mikro tersertifikasi dengan pengalaman dan capstone design project akhir yang betul-betul menyelesaikan permasalahan di dunia usaha dan industri terkait dengan teknologi digital ini. Dan alhamdulillah saya laporkan ke Pak Kepala Staf bahwa dari berbagai laporan, terakhir adalah laporan dari Bloomberg, Indonesia menjadi negara dengan laju peningkatan penyiapan talenta yang tercepat di Asia, Pak Jenderal Muldoko. Ini 14 peringkat kita melompat dari sisi peringkat dunia dalam penyiapan talenta. Pool talenta kita sekarang menjadi sangat-sangat kompetitif dalam waktu 4 tahun terakhir. Kemudian juga dari World Talent Competitiveness Index itu juga kita melakukan lompatan yang sangat tinggi dari peringkat 63 menjadi peringkat 51 dunia. Kemudian di dalam laporan IMD Global Competitiveness Index kita juga meningkat 10 peringkat di dalam penyiapan talenta. Jadi ini menunjukkan bagaimana upaya kita untuk mengakselerasi kerjasama antara kampus dengan dunia usaha dan industri di dalam menyiapkan talenta itu telah berdampak pada kesiapan talenta yang sangat pesat kemajuannya di tanah air ini. Dan itu hanya bisa kita lakukan ketika kampus dengan duduk bergandengan tangan. Jadi tidak bisa kampus jalan sendiri, dunia usaha dan industri hanya komplain lulusan perguruan tinggi tidak siap masuk ke dunia kerja. Jadi kita siapkan bersama-sama. Itu saya akan apresiasi pada seluruh mitra perguruan tinggi yang telah berkolaborasi selama ini. 2 hal yang menurut saya sangat penting bagi Indonesia untuk bertransformasi ekonominya dari negara berpenghasilan menengah menjadi negara maju. Yang pertama adalah talenta, yang kedua adalah inovasi. Karena Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam dan upah buruh murah. Kalau hanya 2 itu, kita hanya akan menjadi middle income country, jadi kita terperangkap menjadi negara berpenghasilan menengah. Tidak ada negara maju tanpa didasarkan pada ekonomi yang berbasis pada inovasi. Karena yang sangat penting kita dorong juga riset dan pengembangan di Indonesia ini dengan kolaborasi antara dunia usaha dan industri dengan perguruan tinggi. Saya laporkan Pak Jenderal bahwa kita sejak 2020 meluncurkan program yang kita sebut dengan KEDAREKA, Kedaulatan Indonesia untuk Reka Cipta, yang prinsipnya sangat sederhana. Kalau industri mau berinvestasi untuk R&D di perguruan tinggi 100 juta misalnya, pemerintah Dijak Riset mendampingi dengan 100 juta juga. Kalau invest 1 miliar, kita dampingi dengan 1 miliar juga. Ini kita lakukan karya-karya merah putih, mengurangi impor, substitusi impor, dan meningkatkan TKDN di tanah air. Semoga dengan 2 semangat tadi, membangun talenta dan membangun inovasi secara kolaborasi, secara gotong royong, kita akan bisa mewujudkan Indonesia emas yang menjadi cita-cita kita bersama. Mohon izin saya menutup dengan pantun. Berakit-rakit menyusur kali, pegang kemudi supaya laju jalannya. Kita gelar Indonesia Digital Talent Day
membangun talenta untuk kemajuan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Terima kasih kepada Profesor Izam. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Terima kasih. Baik, Profesor tadi udah kasih satu pantun. Nanti Sasti akan menambahkan pantun juga, silakan Sasti. Nah, pantunnya tolong cakep ya semuanya ya. Ya. Cakep. Oh, belum. Oke, bentar lagi liburan Natal. Cakep. Jangan lupa ke petak 5. Cakep. Huawei cetak talenta digital. Cakep. Menuju Indonesia Emas 2045. Kasihan Bu, udah ngapalin dari tadi. Udah siapin ya. Oke, terima kasih Prof. Nizam sekali lagi atas sambutannya. Selanjutnya teman-teman mahasiswa dan hadirin sekalian, mari kita simak bersama sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang Puspayoga melalui video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, CEO Huawei Indonesia, Rektor Universitas Tarumanegara, serta para hadirin yang berbahagia. Sebelumnya permohonan maaf saya sampaikan karena tidak bisa hadir secara langsung pada kegiatan Indonesia Digital Talent Day. Apresiasi saya sampaikan kepada kantor staf Presiden dan Huawei yang telah menyelenggarakan kegiatan ini yang menjadi wadah apresiasi kepada talenta staf Presiden dan Huawei atas hadirnya program kerjasama multi pihak ini. Saya berharap kegiatan ini menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia untuk terus mengejar mimpi dan meraih kesuksesan di dunia digital. Mari bersama-sama membangun ekosistem yang inklusif dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, agar Indonesia dapat tampil gemilang di panggung dunia pada tahun 2045. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat kepada pemenang ICT Competition. Semoga para pemenang dapat turut menyalurkan ilmu dan praktik baik yang sudah diterima ke lebih banyak talenta digital lainnya. Jadilah agen perubahan dimanapun kalian berada, mulai dari unit terkecil, keluarga, hingga lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko. Dengan tepuk tangan yang paling meriah. Selamat pagi, Pak Muldoko. Bapak boleh ke sebelah sini dulu Pak, di sini Pak. Mau tanya dulu Pak. Boleh saya minta mic-nya? Iya. Kita pengen ngobrol sedikit Ya, sama. Pak, mohon izin Pak, menurut Bapak nih ada teman-teman mahasiswa juga di sini. Bagaimana pemuda-pemuda di Indonesia saat ini Pak? Bagaimana pemuda-pemuda karakternya, apa yang harus ditingkatkan Pak? Ini ngatas itu. Pengen sharing Pak. Ya, teman-teman sekalian, saya nanti akan membawakan visi Indonesia menuju 2045. Ada 5 arahan presiden yang itu secara konsisten kita jalankan. Nanti di mana sih sebenarnya posisi kepentingan digital ke depannya? Sehingga nanti gambaran itu nanti akan memberikan motivasi kepada kalian semuanya. Tidak kemana sih bangsa ini? Nah, nanti akan ada ikuti. Saya akan jelaskan dengan flow yang sangat baik. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita sambut. Ini dia Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati bersama Bapak Dirjen Pendidikan, Riset dan Teknologi, Pak Profesor Mizan. Berikutnya ada Pak Sekjen Kemendikbud Ristek, Ibu Sekjen, Ibu Surati. Berikutnya ada Deputi BSSN, Bapak Sulistyo, Pak Rektor Untar dan rektor-rektor dari beberapa perguruan tinggi, teman saya, CEO Huawei, Mr. Loh, para pejabat pemerintah yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan khususnya para mahasiswa dari 20 kampus se-Jabodetabek yang dari Jabodetabek, Jabodetabek, Surabaya dan Medan yang saya tanyakan. Tepuk tangan dulu nih. Teman-teman sekalian, Anda perlu memahami bahwa apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah. Presiden telah menentukan visi menuju 2045. Ada 5 arahan yang beliau sampaikan, dan ini menjadi sebuah pekerjaan yang kita jalankan secara sungguh-sungguh dalam rangka menuju transformasi ekonomi. Kita, Indonesia, telah menyiapkan satu, bagaimana pembangunan sumber daya manusia dikelola dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, pemerintah juga tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur agar terjadi pertumbuhan di wilayah baru di Indonesia. Yang ketiga, kita menjalankan reformasi birokrasi. Agar apa? Agar birokrasi bisa memberikan pelayanan yang terbaik, yang mudah. Dan yang berikutnya adalah regulasi diperbaiki. Agar apa? Agar memberikan kepastian bagi dunia usaha khususnya. Ini betul-betul dijalankan dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Sesuai dengan LPJMN 2020 sampai dengan 2024, setidaknya ada 3 hal, ada 3 pilar dalam pembangunan manusia. Yang pertama adalah layanan dasar, berikutnya perlindungan sosial, dan yang ketiga adalah produktivitas serta pembangunan karakter. Jadi tidak cukup fisiknya saja yang dibangun, tetapi karakternya juga akan menentukan perjalanan sebuah bangsa. Nah, mari kita lihat hasilnya sekarang. Ini teman-teman sekalian. Dalam pembangunan SDM dimulai dari penurunan angka stunting. Awal pemerintahan kita 37% stunting Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah 21,6. Target pemerintah pada 2024 nanti 14%. Mungkin atau tidak, kita rapat terus-menerus dan kita kejar target itu. Berikutnya, peningkatan indeks pembangunan manusia IPM dari 68,9 2014 menjadi 72,9 di 2022. Peningkatan indeks pemberdayaan gender dari 70,68 pada 2014 menjadi 76,5 2022. Peningkatan daya saing dunia dari 44 pada 2022 menjadi 34. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, ada peningkatan yang tajam. Baik itu di global innovation index, kita juga meningkat. Itu sangat-sangat baik. Berikutnya, ini yang penting lagi. Penyiapan anggaran perlindungan sosial sebesar 3.212 triliun yang mencakup Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, KIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako, Perlindungan Kelompok Rentan Lansia dan Penyandang Disabilitas, Reskilling, Upskilling, seperti yang kita jalankan melalui program Kartu Prakerja.
itu kita dorong habis-habisan agar apa? Agar angkatan kerja baru itu betul-betul nantinya siap untuk bekerja. Berikutnya, puncak bonus demografi tahun 2023 adalah 68% penduduk usia produktif. Dan teman-teman sekalian, angka angkatan kerja kita itu setiap tahunnya 2,5 juta. 2,5 juta anak-anak muda Indonesia sebagai penyandang angkatan kerja baru. Bisa dibayangkan, kalau persoalan investasi tidak dibenahi dengan sebaik-baiknya, maka itu sungguh kita akan kesulitan. Untuk itu, melalui yang 5 tadi, setidak-tidaknya menjawab 3 hal bagi siapapun yang akan investasi di Indonesia. Yang pertama, Indonesia yang stabil di sektor ekonomi, stabil keamanannya, stabil politiknya. Untuk itu teman-teman, ayo ikut berkontribusi walaupun memasuki tahun politik, kita tetap jaga stabilitas politiknya agar tidak terjadi sesuatu. Berikutnya, yang kedua adalah partisipasi pemuda. Fokusnya adalah partisipasi aktif pemuda berbasis kewilayahan secara aman dan bermakna, termasuk dalam kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi. Yang ketiga, pencegahan perilaku berisiko. Ini teman-teman sekalian supaya menjadi atensi. Pencegahan atas kekerasan perundungan, intoleransi, penyalahgunaan nafsa, minuman keras, penyebaran penyakit menular seksual. Ini 3 hal ini menjadi RKP, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024. Berikutnya, capaian Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP pada 2022 dengan skor 55,33 mengalami kenaikan dibanding 2021. Itu. Lanjut. Kebutuhan pemenuhan talenta digital. Teman-teman sekalian, dalam kepemimpinan Indonesia di G20 ada 4 hal yang ditangani menjadi isu pembicaraan dalam forum itu. Yang pertama adalah urgensi penguatan arsitektur kesehatan global. Dengan COVID-19 kemarin semua negara mengalami disruption yang luar biasa. Itu sehingga persoalan kesehatan menjadi prioritas untuk dibenahi. Berikutnya adalah transformasi ekonomi berbasis digital. Ini menjadi pembicaraan di dalam forum G20. Yang ketiga adalah transisi energi berkelanjutan. Kita menuju green economy, menuju green industri dan seterusnya. Sehingga ada sebuah transisi, transisi energi ke depan. Ya. Indonesia memiliki roadmap menuju ke sana. Pengurangan batu bara yang seperti saat ini akan secara bertahap nanti dikurangi penggunaannya. Berikutnya, ketahanan pangan. Seperti yang kita pahami bersama, dunia saat ini menghadapi krisis pangan, hati-hati. Bukan hanya Indonesia, krisis pangan. Saya kemarin berbicara di FAO, Badan Pangan Dunia, bahwa terjadi kerisauan dunia saat ini. Ada 975 juta manusia di dunia ini mengalami gizi buruk dan mengalami krisis pangan. Hati-hati, ya hati-hati. Berikutnya, Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital pada 2030 seperti yang disampaikan Pak Presiden tadi. 600.000 talenta tiap tahun, berarti diperlukan 600.000 talenta tiap tahun. Ini pandangan dari Bank Dunia dan McKinsey pada 2023. Untuk menuju ke sana, perguruan tinggi di Indonesia hanya mampu berkontribusi 100.000 sampai dengan 200.000, seperti tadi dari Pak Dirjen itu. Talenta digital per tahunnya. Maka perlu sebuah kolaborasi besar antara dunia perguruan tinggi, antara Huawei di antaranya, antara pihak-pihak swasta yang lain, termasuk juga masyarakat. Untuk itu, Anda berkumpul di sini teman-teman sekalian, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi,
berkolaborasi dengan Huawei dalam mereka meningkatkan talenta digital tadi. Untuk itu kita berikan apresiasi kepada mahasiswa dan juga pada Huawei. Selanjutnya saya ingin menyampaikan kesiapan generasi muda menghadapi tantangan perubahan. Saya selalu mengatakan setidaknya ada fenomena global teman-teman sekalian bahwa dunia saat itu telah berubah, berubahnya dengan cepat, speednya luar biasa, risknya sangat tinggi, kompleksiti yes, dan sering surprise. Kita sering dikejutkan dari situasi. COVID-19 sebagai bukti. Dunia telah berubah, dunia pendidikan telah berubah. Kompleksiti tidak hanya kesehatan, semua ekonomi dunia berantakan gara-gara COVID-19. Surprise, semua negara terkejut, tidak ada yang siap. Even itu Amerika maupun Eropa yang memiliki arsitektur kesehatan yang luar biasa masih kelabakan. Risikonya sangat-sangat tinggi, high risk. Dalam menghadapi situasi yang seperti itu, maka kita semuanya termasuk para mahasiswa dituntut satu, harus mampu adaptif terhadap perubahan. Dan melihat dunia yang berubah seperti sekarang ini, kita masih santai-santai. Tenang saja, Belanda masih jauh. Itu udah usang, jangan lagi itu dipakai. Gak bisa lagi kita. Gak bisa lagi kita bicara kumaha engkek, nggak bisa. Engkek kumaha. Itu konsep itu sudah tidak lagi tepat. Berikutnya harus mampu membangun kecepatan di segala lini, speed. Pak Jokowi selalu mengatakan, ancaman kita bukan antara negara besar dan negara kecil, bukan antara negara maju dengan negara miskin, bukan. Tetapi antara siapa yang cepat dan siapa yang lambat. Itu. Saya melihat kemarin di Huawei, teman-teman sekalian, ada 30.000 periset di Huawei. Siapa yang bisa menandingi itu? Kecepatannya berlipat-lipat, tidak mungkin dikejar oleh siapapun. Itu. Berikutnya, kita harus berani mengambil risiko, teman-teman sekalian. Jangan asal jalan. Anda ingin maju, Anda harus berani take risk. Itu udah rumus seperti itu, ya, rumus seperti itu. Berikutnya, siap menghadapi kompleksiti akibat globalisasi yang seperti sekarang ini. Jadi Anda harus selalu berpikir ada 3 kunci, 3C 1I dalam menghadapi situasi ini, ya, termasuk menghadapi surprise tadi. Yang pertama adalah kompleks problem solving. Kita harus memikirkan kompleks, gak bisa lagi satu gak bisa. Yang kedua adalah kita harus selalu diajari critical thinking. Karena situasi itu selalu berubah dengan cepat di depan kita. Critical thinking. Yang ketiga adalah kreatif. Yang keempat adalah innovation, inovatif. 3C plus 1I. Ini adalah sebuah kunci menghadapi menghadapi fenomena global tadi itu. Ya. Berikutnya teman-teman sekalian, dorongan untuk berpikir kritis dan berinovasi. Jaminan atas kebebasan. Jangan-jangan. Untuk itu ada 3 hal. Pada zona 1, takut terhadap kondisi yang tidak nyaman. Anda mungkin takut, nggak enak nanti. Iya kalau ini, iya kalau itu. Takut dianggap berbeda dan takut terhadap reaksi yang tidak diinginkan. 3 hal itu, bila Anda akan bisa membangun tim pemberani. Yang terakhir, bagaimana membangun organisasi yang pemberani. Zona ketiga, biasanya menuju ke sana, kita takut menghadapi masa depan yang tidak pasti. Organisasi yang sudah memasuki zona nyaman itu takut sekali, sungguh takut, ya, karena tentang ketidakpastian. Berikutnya, takut yang muncul saat organisasi menghadapi masa-masa sulit. Tetapi di tangan kalian. Itu.
contoh dan pasti jadi pemimpin masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mencapai di tahun 2023, luar biasa sekali lagi. Inilah dia. Ya. Kami persilakan pada Bapak Muldoko untuk dapat memberikan plakat. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah sebagai tanda tercapainya target 100.000 Indonesia Digital Talent yang ditargetkan tercapai di 2024 tapi tercapai oleh Huawei di 2023. Mohon izin kami mohon kesediaannya untuk Bapak Muldoko tetap berada di atas panggung. Saya tadi udah tanya kepada Pak Mr. Lun, untuk berikutnya seperti apa? Kalau belakangan ini kita sudah selesai 100.000, pada 2024 ke depan seperti apa? Beliau mengatakan 5 tahun ke depan beliau menyiapkan program untuk 200.000 talenta Indonesia. Luar biasa. Thank you, Mr. Terima kasih Bapak Muldoko. Kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung. Ini ada persembahan dari Huawei untuk Bapak Muldoko. Iya. Please give round of applause. Luar biasa sekali lagi. Baik, kami mohon kesediaannya Bapak Muldoko dan juga Mr. Long untuk dapat tetap berada di atas panggung. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Pak Muldoko kami mohon untuk dapat menyerahkan penghargaan juara satu Pak. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memenangkan Huawei National ICT Competition. Untuk itu langsung saja, inilah juara pertama Huawei National ICT Competition 2023. Selamat kepada kategori Network Track untuk Pak pemenang Institut Teknologi Bandung. Kami persilakan untuk perwakilannya untuk maju ke atas panggung. Dan kami ucapkan selamat. Yang berikutnya untuk kategori Innovation Track jatuh kepada Institut Teknologi Dan. Untuk kategori Cloud Track, pemenangnya adalah Institut Teknologi Bandung. Luar biasa. Silakan untuk para pemenang untuk dapat naik ke atas panggung. 4 orang koordinator. Semua pemenang untuk semua tim silakan maju ke atas panggung. Silakan empat-empatnya boleh maju, ITDL dan juga ITB. Dan berikutnya kami mengundang untuk para penyerah, ini tamu-tamu kita yang terhormat. Silakan kepada seluruh pemenang boleh ke atas panggung terlebih dahulu. Kami mengundang yang pertama adalah untuk Bapak Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk memberikan hadiah. Dan selanjutnya kami mengundang Prof. Nizar untuk dapat menyerahkan hadiah kategori Innovation Track. Baik. Silakan, inilah dia untuk pemenang kita, boleh beri tepuk tangan yang paling meriah. Inilah pemenang pertama dari Huawei National ICT Competition 2022. Untuk Network Track Institut Teknologi Bandung. Congratulations. Selanjutnya untuk kategori Innovation Track. Ya, selamat kepada para pemenang. Kita akan setelah ini foto bersama dengan para tamu-tamu kehormatan dan juga seluruh pemberi hadiah pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Ya, silakan kami mempersilakan Bapak
Anwar Sanusi untuk dapat memberikan penghargaan kepada pemenang kategori Network. Sekali lagi yang paling meriah. Inilah talenta digital Indonesia. Kita akan foto bersama dengan para pemenang. Koedrik ini hadiahnya mendapatkan laptop. Wow, luar biasa. Untuk mengembangkan talenta digitalnya lagi ya. Betul sekali. Biar semakin hebat, semakin berkembang dan berguna buat Indonesia tentunya. Betul sekali. Ini adalah untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara. Yes, kita akan foto bersama. Mohon izin. Kami persilakan untuk bapak-bapak berada di tengah-tengah. Boleh dikasih ruang di tengah-tengah untuk teman-teman mahasiswa, boleh diberikan ruang. Baik, silakan untuk berfoto bersama. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang paling meriah. Inilah dia pemenang National ICT Competition pertama. Selamat sekali lagi kepada seluruh pemenang. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sekali lagi. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muldoko, Mr. Mohelo, Bapak Anwar Sanusi, dan Prof. Nizam. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih, thank you so much. Competition juara kedua. And the winner goes to selamat kategori Cloud Track Presiden University, kategori Network Track Bina Nusantara University, kategori Computing Track Universitas Kristen Petra. Kami ucapkan terima kasih kepada untuk waktu yang sudah diberikan. Kepada kita semua kami ucapkan terima kasih Bapak Muldoko. Hadirin tepuk tangan yang paling meriah untuk Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Bapak Muldoko. Baik, luar biasa sekali pada hari ini. Kami masih melanjutkan kategori Innovation Track Institut Teknologi Bandung. Boleh pemenangnya silakan maju naik ke atas panggung. Seluruh pemenang ya. Seluruh pemenang ya. Untuk forward ada 4 pemenang ya. Ya betul sekali. 4 pemenang dari Presiden University Bina Nusantara, Universitas Kristen Petra, dan Institut Teknologi Bandung. Menyerahkan kepada pemenang kategori Network Track. Lalu kami undang pula Bapak Sulistyo, Deputi Badan Siber dan Sandi Negara. And also we would like to invite Mr. Jeffrey Wong, VP of Huawei. Untuk seluruh pemenang kita, inilah dia juara-juara dari National ICT Competition. Pemenang kedua. Yeay, selamat sekali lagi. Selamat sekali lagi. Boleh pemenang-pemenangnya diberikan senyuman yang lebar ya. Bingung ya? Bingung? Ya, silakan. This moment. Selamat sekali lagi. Boleh berikan senyuman yang paling luar biasa. Selamat. Selamat kepada para pemenang. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Deputi, Pak Rektor, Mr. James, and also Mr. Jeffrey. You may return to your seat, sir. Dan selamat kepada para pemenang. Kami boleh silakan untuk kembali ke tempat duduk. Wah, luar biasa.
Universitas Indonesia, The Network Track, Universitas Tarumanegara, Computing Track, Institut Teknologi Bandung, and Innovation Track, Telkom University. Kami persilakan untuk seluruh pemenang untuk naik ke atas panggung. Silakan untuk naik ke atas panggung seluruh Huawei National ICT Competition 2023. Kami mengundang dengan hormat sekali lagi untuk memberikan hadiah pada siang hari ini Bapak Budi Prawira. Silakan untuk Bapak Budi Prawira. Dilanjutkan. Kami undang Prof. Reni, Deputi Bidang Pengkajian Strategi Kelemahan SRI. Dan kepada Pak Budi Prawira. Kami undang Bu Denti Joman selaku Director of Government Affairs untuk dapat menyerahkan 4 penghargaan. Dan tentunya we would like to invite Mr. Terry Liu to kindly join us onto the stage to give the award appreciation for the winners. And also, we would like to invite Mr. Luo Dayon to kindly join us onto the stage. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang paling Juara ketiga. Selamat sekali lagi. Now we would like to take a group photo to commemorate this moment. Dan masing-masing juga mendapatkan hadiah dari Huawei. Yeay! Tepuk tangan dong sekali lagi yang paling meriah. Aduh, aku kalau ngeliat hadiah begini aku Pengen ya? Pengen hadiahnya ya. Tapi yang di sini memang layak mendapatkan hadiah karena mereka adalah juara-juara dan semua yang ada di sini juga adalah juara-juara ya. Jadi buat Anda semuanya, ayo Anda juga masih bisa mengikuti Indonesia Digital Talent ya.